Nama aku Reyandra Putra Sagita dari kelas 8A. Kenalin, nama aku Rana Nindya Salsabila dari kelas 8A. Maafin kalau salah. Nama aku Lira Syafira Zahra dari kelas 8A. Nama saya Rizal Davi Dharma Wangsa dari kelas 8A. Saya Zafa Livia Kartasasmita dari kelas 8B. Tadi sih Sandri ya, Tante? Direkod. Saya Sandi dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Rena Albani dari kelas 8D. Nama saya Keizia, saya dari kelas 8D. Saya Irfan Ahsan Al-Qudsi dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Rafael, saya dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 7C. Nama saya Abi dari kelas 7C. Nama aku Atika Nurul Izati dari kelas 8C. Hari Indonesia apa ya? Kemerdekaan adalah suatu hari kemenangan dan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan teh kayak kita itu teh udah nggak dijajah. Kemerdekaan adalah yang tadi, yang awal kan yang nomor 2. Iya udah nih. Kemerdekaan adalah apa ya? Biar kan Indonesia itu banyak kayak rempah-rempahnya banyak kesebar. Nah jadi biar rempah-rempah itu teh nggak diambil. Kemerdekaan itu ketika sesuatu negara memproklamirkan bahwa dia sudah bebas atau dia membentuk negara sendiri gitu. Kemerdekaan adalah suatu kemenangan yang dimana negara itu tuh bebas dari penjajah dari negara lain. Jadi ya terbebas dari penjajahan. Ya udah. Agar para bangsa Indonesia tidak dijajah. Dikarenakan untuk bebas dari para penjajah agar tidak diperbudak lagi oleh negara lain. Kemerdekaan itu kebebasan negara dari jajahan negara lain. Menurut aku, kemerdekaan itu adalah keadaan suatu bangsa atau negara ketika mereka berhasil terbebas dari jajahan suatu bangsa dan dapat membangun suatu pemerintahannya sendiri. Kemerdekaan itu adalah apa sih tadi tuh? Karena Indonesia perlu merdeka agar bisa bebas dari jajahan negara lain. Biar Indonesia tuh bisa lebih bebas dan lebih bahagia. Karena untuk memperjuangkan cucu buyut nanti ke bawahnya untuk generasi selanjutnya agar bisa hidup lebih baik dibanding kita. Karena saat itu datang penjajah yang tidak manusiawi mempekerjakan para pribuminya. Nah, mereka merasa tersiksa dan tidak ingin keadaan tersebut terus berlanjut sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan kepada pihak penjajah. Supaya mereka terbebas dari hal-hal yang tidak manusiawi kayak perbudakan, kerja paksa, ya gitu, yang dan lain-lain. Karena dengan adanya suatu bangsa yang sudah merdeka dan terbebas dari kontrol suatu pihak lain, tentu saja mereka juga dapat membangun suatu pola pikir sendiri mengenai negara mereka. Kayaknya kalau bebas tuh kayak lebih apa ya? Kurang teratur mungkin. Kalau
apa ya? Tunggu Pak. Kalau misalnya kebebasan, Kebebasan itu Jadi kalau udah merdeka tuh kita tuh bebas dari penjajahan, dari perbudakan, dari wilayah lain atau negara lain. bebas dari kerja rodi atau ya perbudakan dari bangsa lain. Kalau kemerdekaan untuk ya sama-sama bebas ya. bebas. Kalau kebebasan ya bebas. Kalau misalnya kemerdekaan, negara kan misalnya teh Indonesia kan lagi merdeka. Gimana ya ngejelasinnya? Bentar. Kalau merdeka itu kan dulu negara kita dijajah sama Belanda, kayak ada kerja rodi gitu. Terus pas zamannya Jepang tuh kayak cewek tuh dipekerjakan. Kalau sampai sekarang masih belum merdeka itu cewek-cewek itu pada masih dikerjakan. Terus kalau bebas tuh Perbedaan antara kebebasan dengan kemerdekaan, kalau kemerdekaan itu kita bebas dari penjajahan negara-negara lain. Kalau misalnya kebebasan, ya bebas aja. Kalau kebebasan itu lebih kayak seperti tidak ada aturan. Kalau merdeka itu kayak apa ya? Kebebasan itu terbebas dari segala hal, tapi kalau kemerdekaan itu bikin peraturan baru dan terbebas dari penjajah tersebut, peraturan sebelumnya. Kemerdekaan adalah sebuah kebebasan bagi negara bangsa Indonesia dari penjajahan. Menurut aku sih kalau kebebasan itu jadi apa ya, kalau kemerdekaan dulu ya. Kalau kemerdekaan itu misalnya yang agak berat gitu loh. Jadi misalnya budak baru merdeka gitu dari tuannya. Nah, kalau bebas itu ya ketidakterkaitan dalam sebuah aturan gitu. Tidak ada beda ya. Kebebasan ya kita bebas. Kemerdekaan itu bebas dari penjajahan. Dapat mengatur pemerintahannya dengan sendiri. Kemerdekaan itu kan kebebasan dari penjajahan negara lain. Kalau kebebasan itu leluasa dari segala hal, dari batasan. Kalau menurut aku sendiri, mungkin bedanya hampir tidak ada ya, karena kan suatu kemerdekaan itu ada untuk mewujudkan kebebasan dari bangsa yang menjajah. Paling gitu aja. Yang pastinya itu susah banget ya. Terus bisa dibilang pedih kali. Pedih gimana? Ya jadi butuh perjuangan. Berat. Kayak kalau dulu mah perang, Pak. Karena kan kemerdekaan Indonesia tuh berkat jasa pahlawan-pahlawan. Jadi menurut Rana emang bersejarah gitu. Mereka rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia, menaruhkan nyawanya. Rela mengorbankan nyawa, rela mengorbankan diri, bisa jadi mengorbankan nyawa juga. Yang aku lihat sih pahlawan-pahlawan kita tuh sampai kayak mereka demi bisa memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia, mereka sampai gugur demi kita, tapi tanpa rasa
tanpa rasa letih lesu untuk memerdekakan negara kita. Para pahlawan lebih semangat untuk memerdekakan negara kita. Dulu tuh pahlawan-pahlawan kita tuh banyak yang sih disakitin itu, kayak ditembak gitu. Terus dulu tuh banyak yang disuruh kerja paksa, Pak. Memperjuangkan ya hidup, Pak, hidup juga, kerja keras juga. Nah, ya kerja keras, semangat hidup, sama bertaruh nyawa lah untuk melawan penjajah. Semangat mungkin yang bisa aku bayangkan, para pejuang itu tuh memikirkan kalau mereka ingin anak dan cucunya tidak merasakan ketidakmanusiaan yang mereka hadapi di saat adanya penjajahan. Jadi mereka berjuang sekuat tenaga agar anak dan cucunya bisa hidup dengan bahagia dan bebas. Contohnya itu giat apa ya? Yang masih terus sekarang semangat anak-anak muda yang masih ada. Mungkin kurang, tapi kita harus lebih semangat lagi buat ada jiwa-jiwa nasionalisme. Terus kita juga harus mengingat jasa-jasa pahlawan di yang sebelumnya. Ada meren sedikit. Apa? Lupa tadi Kalau misalnya negara ini mau maju, tinggalin misalnya kayak narkoba, terus hal-hal yang buruk, terus lakuin yang hal-hal yang baik, misalnya belajar dengan rajin. kayak perang, terus ya gitu ngorbanin diri sendiri buat merdeka Indonesia. Kalau rakyat dulu tuh banyak berjuang, kalau rakyat sekarang tuh yang berjuang tuh nggak sebanyak rakyat yang dulu. Tidak melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya geng-gengan, narkoba, terus mabok, ngerokok. Kalau menurut aku sih buat kehidupan sehari-hari sih sesuai ya. Jadi kita tuh belajar dengan teladan juga, itu kan sesuai untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kita gitu. Masih pada beberapa orang. Bagi kamu sendiri gimana? Masih. Aslinya gimana? Ya mengikuti upacara bendera sekolah gitu. Bagi apa? Ya mengikuti dengan baik. Ya mereka terdistrak karena punya niatan untuk menginginkan agar orang-orang mereka itu, karena dulu belum merdeka ya, masih bersuku-suku. Nah, suku mereka itu bebas dari penjajah gitu. Jadi agar mereka tidak tersiksa lagi. Mungkin melihat dari para pahlawan yang dulu gugur dalam memperjuangkan demi kemerdekaan Indonesia, kita jadi lebih jadi rajin belajar. Terus habis gitu mungkin kita juga pasti karena hal penasaran yang membuat kita kayak kenapa ya para pahlawan, jadi belajar lebih dalam untuk memahami sejarah tentang Indonesia dulu tuh gimana. Ada yang iya, ada yang enggak.
selalu mengadakan pawai budaya atau kayak selam Iyanya apa? Kalau enggaknya gimana enggak? kalau enggak tuh kayak apa ya, masih banyak orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri gitu, jadi nggak terlalu ini sama negara. Mungkin di beberapa tempat ada, tapi ada beberapa juga yang enggak. Menurut kamu yang ada gimana? Ya kayak sekarang aja ya, kayak di sekolah gitu, kayak kerja keras untuk belajar gitu, untuk mencapai cita-cita. Dalam beberapa hal mungkin iya. Kalau ya misalnya semangat untuk menafkahi keluarga gitu, atau ya mencari uang sih ujung-ujungnya juga. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi ada beberapa contoh juga tidak gitu. Seperti malas belajar itu kan tidak relevan. Kalau orang dulu kan sekolah juga susah gitu. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan, tapi sekarang anak zaman sekarang itu kadang sekolah itu kan udah gampang banget, tapi mereka kadang ini tidak semangat dalam belajar gitu. Masih ada. Tapi mungkin sekarang udah ada banyak orang yang bermalas-malasan di rumahnya sendiri, tidak menghasilkan apa-apa untuk negara, dan hanya mementingkan untuk diri sendiri gitu, tidak untuk orang lain, kepentingan bersama. Menurut aku pastinya masih relevan dengan cara berpikir bahwa kita pengen anak-anak kita juga bahagia dan bisa mengungkapkan pemikiran kita sendiri. Tapi mungkin cara untuk merealisasikannya tuh sedikit berbeda. Kalau sekarang cara merealisasikannya itu dengan belajar dengan giat dan menciptakan suatu perekonomian dan pemerintahan yang baik agar anak dan cucu kita dapat hidup dengan teknologi yang lebih canggih, pendidikan yang lebih baik, dan pola pikir yang lebih maju lagi. Sih lebih membangun negara kayaknya. Biar apa? Biar semakin maju dan membangun lagi jiwa nasionalis. Sangat berpengaruh karena mereka juga berjuang agar bisa Indonesia merdeka sampai detik ini. Ada Apa pengaruhnya? kayak kita itu nggak dijajah lagi, terus damai, tenang. Menurut aku, kalau misalnya negara ini mau terus maju, tinggalin geng motor, terus narkoba, terus Lebih belajar dengan tekun, habis kayak gitu. Jangan ngebeda-bedain teman aja sih Pak, soalnya kan Indonesia tuh merdeka karena bersatu juga. mengkonsumsi barang yang bisa mabuk gitu, buat mabuk. Konsumsi Iya, atau jangan mengkonsumsi? jangan Ada pengaruh. Jadi punya negara. jangan mengkonsumsi. Harus lebih berjuangnya tuh harus lebih, misalnya kayak kerja. Ada jadi bersemangat, terus selalu membela negara. Karena pahlawan kita juga dulu berjuang biar negara kita tuh terbebaskan dari penjajahan, jangan malas-malasan, jangan tidur terus. Sama yang kayak saya sebutkan tadi, ya kayak bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Sama juga untuk bekerja keras untuk orang tua mungkin ya di rumah. Tapi bentuknya berbeda. Jadi misalnya saya belajar gitu untuk meraih cita-cita, mencintai negara sendiri, jadi toleransi teman-teman dan lain-lain. Tentunya
aku jadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar di masa depannya jika aku dapat mengambil ilmu yang lebih banyak, aku bisa membantu perekonomian di Indonesia agar bisa mewujudkan suatu pendidikan yang lebih maju lagi dan lebih bagus. Menurut aku sih, aku cukup belajar, terus lebih lebih mempelajari lagi tentang sejarah Indonesia. Mungkin dengan terus giat belajar agar bisa membangun negeri ini lebih baik lagi. Kayak belajar gitu Pak. Terus rukun meren biar tidak ada perperangan. Lebih giat belajar, terus habis kayak gitu mungkin lebih mencintai produk-produk dalam negeri juga. Jadi mulai mencintai produk dalam negeri kayak misalnya sepatu, baju, makanan juga lebih memilih produk dalam negeri. Selalu mengingat jasa-jasa pahlawan terdahulu, lalu jangan lupa tentang apa sih yang membuat negara kita tuh bisa merdeka, terus usaha-usaha masyarakat zaman dulu. Memperbanyak belajar untuk meningkatkan negara agar menjadi yang lebih baik lagi. Kalau diinget-inget doang sih, jadi misalnya kalau nggak lagi diinget gitu, kalau agak lupa ya kadang ada malesnya juga, tapi kalau lagi diinget, oh gini loh, orang kakek nenek moyang kita itu sudah berusaha mengusir penjajah, masa kitanya males-malesan gitu. Nah, aku belum pas bulan. Yuk ya. Nggak apa-apa. Memang. Sorry ya. Ya Pak. Yuk, tadi sama sih. Kira-kira peran generasi muda dalam menjaga dan meneruskan kemerdekaan itu bagaimana? Ya, jadi untuk menjaga ke Indonesia itu jadi kayak kita harus tetap itu tidak rasis lah, tidak rasisme, terus saling menghormati juga, jadi saling bersatulah. Kata Bhinneka Tunggal Ika mah berbeda-beda tapi tetap satu. Tidak boleh terpecah belah. Generasi muda itu harus mencintai terhadap negara, mencintai budaya negara, mencintai produk negara. Tidak terlalu berpaling ke yang negara asing. Dengan belajar lebih giat dan juga mengingat-ingat lagi perjuangan para pahlawan di masa lalu, dengan mengingat itu pasti kita juga memiliki semangat yang lebih besar lagi untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Tetap menghormati sesama, menghormati jasa pahlawan, dan terus tetap giat untuk belajar. Belajar terus selalu mendukung dengan bela negara, terus mencintai tanah air, lalu tidak lupa dengan jasa-jasa pahlawan. Ya, harapan saya di Indonesia ya mungkin dari kebersihan Indonesia juga ya sedikit jelek ya. Kebersihan Indonesia juga banyak beberapa tempat yang kotor. Mungkin harapan saya ke depannya untuk negeri ini lebih maju dan lebih bersih juga. Untuk menyaingi negara-negara ASEAN sebelah juga.
Untuk sekarang Indonesia yang sudah 78 tahun, harapan saya adalah ya menjadi lebih maju. Maksudnya? Teknologinya berkembang. Terus? Tidak melupakan jasa para pahlawan. ya, jadi lebih baik gitu dari segi kebersihan, ke pemerintahannya, dan rakyat-rakyatnya juga. Aku harap Indonesia yang berada di umur 78 tahun ini menjadi Indonesia yang lebih rukun lagi, Indonesia yang lebih mengenal lagi kebudayaannya dan lebih bertoleransi dengan sesama budayanya. Kemudian Indonesia juga yang pendidikannya jauh lebih maju sehingga dapat melihat bakat-bakat anak bangsanya.